terlebih dahulu. Kayaknya siapa? Oke, silakan Nanda dipimpin untuk berdoa. Pimpinan, saya Milari. Duduk siap, gerak. Sebelum mengawali kegiatan, berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Saya Farina. Siapanya kenapa? Sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Feby. Kenapa Feby? Feby. Ada lagi? Firly. Kenapa? Kegiatan apa? Oh, agenda. Yuk. Apa-apa ya. Untuk minggu sekarang kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Kita mengenal tokoh bangsa Indonesia dulu nih. Kalian sebagai pelajar harus tahu nih keempat tokoh ini. Ini yang pertama siapa? Siapa ini? Pada masanya dia itu sebagai apa? Presiden RI yang pertama. Nah, untuk pertemuan kali ini ada yang harus kalian pahami nanti ketika selesai membahas materi kali ini. Kalian harus bisa menganalisis penyebab dan gangguan, penyebab pada gangguan sistem peredaran darah, kemudian mengidentifikasi teknologinya untuk mengobati penyakit pada sistem peredaran darah, dan yang terakhir nanti kalian harus bisa mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kalian isi di depan teman-teman kalian. Minggu lalu kita membahas tentang alat peredaran dan mekanisme peredaran darah. Alat peredaran darah ada berapa? Ada dua. Apa aja? Jantung dan pembuluh darah. Kemudian mekanisme peredaran darahnya ada apa saja? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah terbuka. Ibu ini bertanya, sebutkan beberapa penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, Ratu anemia. Apalagi? Stroke. Apalagi? Jantung. Oke. Jadi ada beberapa gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah ini. Ibu berikan contoh hanya 10, tapi sebenarnya masih banyak lagi ya. Ini ada tentang jantung koroner. Tadi disebutkan oleh temannya jantung itu masuk ke dalam jantung koroner. Apa yang terjadi di dalam jantung koroner? Di dalam tubuh kita itu kan ada yang namanya pembuluh arteri koronaria. Nah, si pembuluh arteri koronaria ini tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Kemudian kita ice breathing, ya sebentar. Kita tes konsentrasi. Sebutkan warnanya. Dari biru, kuning, hijau, orange, hijau, biru, bagus. Kita lanjutkan tes kedua. Jadi peraturan permainannya, jawab dengan spontan, jangan dipikir lama-lama, baca satu demi satu dan konsentrasi. Harus berbarengan ya. Kertas HP warnanya apa? Putih. Warnanya? Putih. Warnanya? Putih. Kopi minum? Air. Ada, itu punya video. Didengarkan baik-baik. Mantan atlet bulu tangkis peraih emas Olimpiade Beijing 2008, Marcus Kido, meninggal dunia Senin malam. Kabar duka ini disampaikan oleh mantan humas PBSI, Andika Ika, melalui akun Twitternya. Kira-kira setelah kalian menonton video tersebut, apa yang terjadi dengan Marcus Kido? Serangan jantung. Gejalanya apa atau apa yang kalian lihat? Katanya Marcus Kido itu kan serangan jantung. Apa yang kalian lihat? Karena apa? Katanya apa? Darahnya tinggi. Oke, tiba-tiba Marcus Kido
terjatuh pada saat latihan bulu tangkis. Nah, kejadian yang dialami oleh Martis Kido ini adalah salah satu gangguan, contoh gangguan sistem peredaran darah yang menyerang jantung. Sekarang Ibu ingin kalian duduk berkelompok. Minggu lalu Ibu sudah mengelompokkan kalian, jadi pasti sudah tahu kelompoknya yang mana. Sekarang silahkan duduk berkelompok. Nah, di sini Ibu punya lembar kerja yang harus kalian isi. Setiap kelompok Ibu bagi satu. Apa yang harus kalian isi? Yang pertama itu tolong ditulis kalian kelompok berapa, kemudian kelas berapa, dan nama anggotanya ditulis di sini ya. Nah, di sini ada 6 barcode yang sudah Ibu sediakan. Barcode pertama yang tulisannya 1 itu untuk kelompok 1, barcode 2 untuk kelompok 2. Di dalamnya itu ada video atau artikel tentang penyakit apa atau tentang masalah apa. Nah, setelah kalian menonton atau membaca artikel, kalian bisa mengisi pertanyaan yang sudah Ibu tulis di sini. Artikel ya? Oke, berarti silakan dibaca. Nomor berapa ini? 4. Nah, titiknya. Aritmia. Latihannya, Neng. Biar kalian ketika presentasi itu sudah tahu pengertian aritmia itu apa. Kalian udah ngisi ini udah tahu belum aritmia itu apa? Kan kalian juga udah kasih penjelasan aja di sini. Coba dicari tahu aritmia apa sih coba aja. Atau boleh buka diktat Ibu udah aritmia. Ini juga aritmia. Tapi tidak semua selnya aktif. Kalau yang kena kanker darah atau kanker yang lain berarti itu selnya aktif. Coba cari yang mirip gambar. Nah, di sini boleh ini cari tahu ini namanya apa. Itu pasti ada kan nama teknologinya. Setelah itu kamu searching nama teknologi darah. Untuk kesimpulan, biar kita samakan saja ya. Untuk pengisian kesimpulan itu sesuai dengan masalah masing-masing saja. Ya. Itu Manda. Bisa diganti. Sekarang kita presentasi. Semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda Ardianti dari kelompok 2. Saya Bintang Andika. Jadi dari hasil permasalahan yang kita kerjakan untuk di penyakit peredaran darah ini yang terjadi adalah serangan jantung. Nah, serangan jantung adalah keadaan darurat medis. Serangan jantung biasanya terjadi karena gumpalan darah menghalangi aliran darah ke jantung. Jaringan kehilangan oksigen dan untuk yang kedua, apa yang terjadi pada alat peredaran darah atau organ yang mengalami gangguan tersebut? Mungkin sudah dapat disimpulkan ya, kalau serangan jantung ini pasti terjadi pada alat peredaran darah di jantung tersebut. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi penyakit serangan jantung ini agar terhindar dari penyakit jantung koroner, upaya yang dilakukan ialah makan dengan pola makan sehat, hindari stres, olahraga secara teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kita akan menjelaskan dan menjelaskan nomor cerita kita. Proses pembekuan darah ada terjadinya gangguan. Nah, gangguan itu disebut pembekuan darah. Yang pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada alat peredaran darah atau organ yang mengalami gangguan tersebut?
Sebagai contoh, pada emboli baru terjadi akibat gumpalan darah tersebut masuk ke aliran darah dan menyumbat pembuluh arteri di paru-paru. Nah, kita bisa analisis kalau penyakit stroke dan penyakit jantung itu pencegahannya sama ya. Misalnya olahraga harus teratur. Kemudian apa? Pola makan dijaga, harus yang sehat-sehat, jangan makan yang tidak mengandung gizi. Tuh. Kemudian apa lagi? Menghindari stres, tidak merokok bagi laki-laki dan perempuan, tidak minum minuman beralkohol, pencegahannya. Bagi jantung, bagi serangan jantung dan stroke itu sama ya pencegahan. Ada lagi? Apa lagi pencegahannya? Oke, dilanjutkan ke serangan jantung ini disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah, akibatnya darah tidak bisa masuk ke dalam jantung. Kalian masih ingat nggak ketika ibu menjelaskan tentang pembekuan darah itu ada fungsi dari vitamin K? Dari hasil belajar kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Dapat mengidentifikasi penyakit yang ada di peredaran darah. Dapat mengidentifikasi penyakit yang ada dalam peredaran darah. Apa saja contohnya? Jantung, Anemia, leukemia, pembekuan darah, kemudian stroke, apalagi hipertensi, hipotensi, apalagi varises, yang pelebaran pembuluh vena ya. Ada lagi darah tinggi. Tadi temannya presentasi satu lagi yang detak jantung. Aritmia. Wah, tiba-tiba lupa. Kemudian teknologinya apa saja? EKG, elektrokardiogram. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Cukup? Oke, sekarang kita refleksi sebelum kita ke evaluasi ya. Ibu akan mengirimkan link. Ibu mengirimkan link ke teman kalian, silakan di-share ke grup kelasnya dan silakan isi Google Form tersebut, tinggal di checklist, jangan lupa berikan nama dan kelas. Boleh, silakan dimulai. Sudah di-share? Nah, sekarang kita evaluasi. Ibu akan kirimkan link kuisis. Silakan buka di Google, cari kuisisnya. Cari di Google kuisis. Silakan masukkan kode gamenya 103462.